Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Sir. Sehat, Sir. Udah sarapan belum? Belum, Sir. Belum sarapan? Belum. Nanti sambilan aja ya. Oke, Nanti Sir. kalau kalian tiba-tiba lapar atau pengen sarapan, nggak apa-apa. Sarapan aja, tapi sambil mendengarkan penjelasan saya ya. Tapi lebih bagus kalau kalian sarapan dulu sebelum saya live teaching. Karena sarapan itu bisa lebih cepat kan, jam 7 atau jam setengah 8. Karena kita mulai jam 8 ya. Oke, nanti akan di screenshot bukti kehadirannya ya bagi siswa yang sudah bergabung di Zoom ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana dengan progres proposalnya? Apakah sudah ada yang mengerjakan? Nurjana, gimana dengan proposalnya? Udah kamu kerjakan atau masih baca-baca jurnal? Udah ini, Sir. Masih latar belakang? Oh, masih bab 1 ya? Iya, Sir. Oke, ini Miska baru masuk nih. Miska, gimana dengan proposalnya? Udah kamu kerjakan atau masih tahap bimbingan? Belum, Sir, masih baca-baca sumbernya. Baca-baca sumber, baca-baca referensi ya? Oh iya, Sir. Ya, nggak apa-apa. Jadi sumber itu sama dengan referensi atau rujukan. Oke, siapa di sini yang sudah mulai menulis sampai bab 2? Sampai kajian teoritis. Ada di sini? Atau masih bab 1 kali ya? Oke, karena hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun proposal di bab 2 ya, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang panduan atau pedoman penulisan proposal di bab 1, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, bagaimana cara menyusun tinjauan teoritis atau kajian teoritis atau juga bisa kita sebut dengan tinjauan pustaka ya. Jadi cukup banyak istilah untuk bab 2 ini. Oke, sebelum kita mulai, before we start this live teaching, I want to make sure that the participants have been joining this Zoom. Okay, I'm going to count all of you. Di sini yang sudah masuk ada 8 orang ya, 8 orang. Dan semuanya cewek-cewek nih ya, semuanya siswa perempuan. Ada satu enggak, Sir? Ada satu cowok, Sir. Oh, Sidik ya? Oh iya, Sidik. Muhammad Sidik angkat. Sidik, bagaimana dengan proposalnya? Ya, Sir. Bagaimana dengan proposal kamu? Sudah kamu kerjakan atau masih bimbingan? Baru mulai, Sir. Baru mulai apa nih? Baru mulai apa? Baru mulai bimbingan, baru mulai membaca, atau baru mulai mengetik? Baru ngetik, Sir. Halaman apanya, sampulnya, Sir. Baru sampul? Iya. Oh, nggak, sebetulnya sampul itu udah ada kan, tinggal kalian ganti aja judul, nama, NISN, dan nama pembimbing. Sebetulnya nggak sulit untuk menulis cover ya atau mengetik cover karena udah tersedia template-nya. Mungkin yang menjadi kebingungan adalah bagaimana cara menuangkan ide-ide di latar belakang masalah. Itu mungkin masalahnya ya. Iya, Sir. Ya, tidak apa-apa karena juga susah ya untuk mengerjakan proposal kalau tidak langsung bimbingan dengan pembimbingnya. Ya, kita sekarang dalam tahap PJJ ya atau pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin untuk komunikasinya agak terbatas ya, walaupun kalian sudah WA atau kirim email, tapi mungkin ada beberapa aspek yang mungkin tidak kalian ketahui ya. Lebih enak kalau bimbingan itu langsung ketemu di sekolah ya kan, kemudian diskusi bareng-bareng sama kawan yang lain yang memang satu pembimbing gitu. Oke. Mukti, apa kabar? Jumadi ya, Jumadi baru nampak untuk pertemuan ini karena sebelumnya dia tidak hadir ya. Tapi untuk semester ganjil dia selalu hadir di live teaching Metopel ya. Oke, bagus. Ini Putri Bintang Lubis kelas berapa? Kelas 11 ya Putri Bintang?
Baru nongol dia, karena sebelumnya dia nggak pernah nampak. Oke, bagus ya, tetap stay di sini, nanti akan di screenshot oleh Pak Ardi sebagai host, oke? Oke, apakah bisa kita mulai untuk live teaching pada pagi hari ini? Bisa, Bisa, Sar. Sar. Bisa ya, oke. Santai aja, jadi kalian bisa sambil sarapan atau bisa sambil bisa sambil mencatat ya, mencatat hal-hal yang penting, atau nanti bisa kalian tanyakan informasi yang berkaitan dengan penulisan proposal setelah saya selesai menyampaikan informasi tentang bagaimana cara menulis atau mengetik isi di bab 2 ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun proposal di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Izinkan saya untuk membagikan media pembelajaran untuk live teaching pagi hari ini. Oke, apakah bisa kamu lihat? Bisa melihat isi slide-nya? Masih loading, Sir. Oh, masih loading. Oke, sebentar ya. Sudah bisa? Sudah, Sir. Oke, bagus ya. Nah, tentunya kita akan fokus kepada bagaimana menyusun bab 2, tinjauan teoritis atau pustaka. Tapi ada juga nanti sumber yang mengatakan bahwa bisa diganti dengan kajian pustaka atau kajian teoritis. Oke. Nah, pada bab 2 ini terdapat beberapa subbab atau ada beberapa isinya, yaitu kerangka teoritis, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian ya. Nah, tapi sebetulnya tergantung dari jenis penelitiannya. Tidak semua riset itu mengandung hipotesis penelitian. Kalau kalian meneliti tentang eksperimen, baik itu eksperimen murni maupun semu, harus menggunakan hipotesis penelitian. Namun, kalau penelitiannya yang berhubungan dengan pengembangan atau R&D, atau penelitian tentang analisis itu biasanya tidak menggunakan hipotesis penelitian. Ya, jadi bisa kalian pahami bahwa tidak semua riset itu memiliki hipotesis penelitian. Oke, nah langsung saja kita akan masuk kepada deskripsi dari bab 2 ini. Oke. Nah, ini dia ya. Tinjauan teoritis atau pustaka. Nah, mungkin kalian sudah mendownload soft copy dari buku pedoman yang Bapak buat. Ya, di psikologi bisa kalian baca juga ya. Nah, tapi di sini bisa kalian perhatikan bahwa tinjauan teoritis itu merupakan bagian yang penting dalam segala jenis penelitian ilmiah yang mencakup semua bidang ilmu, semua bidang penelitian ya. Baik itu eksperimen, deskriptif, pengembangan, itu semuanya harus mengandung tinjauan teoritis atau tinjauan pustaka. Tanpa mengkaji isi sumber pustaka, seorang peneliti tidak akan mempunyai landasan yang kuat untuk melaksanakan penelitiannya. Bahkan ada kemungkinan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut telah diteliti oleh orang lain. Jadi pastikan kalian memiliki penelitian yang baru ya, atau tidak melakukan plagiarisme, tidak melihat punya orang lain. Tentunya untuk memastikan bahwa kalian sudah memiliki riset yang baru, yang inovatif, memiliki kebaharuan, maka kalian harus melakukan studi pendahuluan. Nah, dengan cara mendownload atau mengakses jurnal-jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian kalian masing-masing. Nah, tentunya waktu di semester ganjil, kalian sudah mengirimkan beberapa jurnal, ya, beberapa artikel yang terkait dengan riset kalian.
Nah, jadi setelah kalian mengakses jurnal tersebut, tentunya harus kalian baca isinya. Kalian baca, kemudian kalian review, kalian tinjau ulang gitu. Nah, kalau misalnya ada kesamaan antara isi dari jurnal orang sama punya kamu, berarti kamu telah melakukan plagiarisme atau telah melakukan kecurangan secara penelitian. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada yang sama antara punya kamu sama punya orang, maka kamu harus membaca isi jurnal atau isi artikel. Nah, daftar pustaka harus terkait erat atau relevan dengan masalah yang diteliti. Jelas ya? Nah, berarti di sini kalau kamu meneliti tentang motivasi misalnya, motivasi belajar, maka kamu harus mencari artikel atau jurnal yang berhubungan dengan motivasi belajar. Atau misalnya kemarin ada yang meneliti tentang ekstrak hati ikan hiu, ya. Berarti kamu harus mencari jurnal atau artikel yang berhubungan sama ekstrak ikan hiu. Jadi tidak boleh ada informasi yang misleading. Jadi antara yang kamu teliti dengan sumber yang kamu cari di internet itu harus relevan, harus sama. Nah, tinjauan teoritis atau pustaka sebagai landasan atau bahan dalam penyusunan instrumen penelitian. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian telah menyusun bab 2 ini, kamu juga bisa menyusun instrumen penelitian. Ya, artinya setelah kamu tahu bahwa kamu sudah memiliki judul, kamu sudah mencari jurnal, kemudian kamu sudah dalam tahap menyusun proposal, maka tentunya kamu sudah bisa melakukan penyusunan instrumen penelitian. Nah, misalnya kamu meneliti tentang motivasi belajar, maka kamu menyusun angket penelitian, angket atau kuesioner, bisa angket terbuka, bisa angket tertutup. Atau kamu ingin meneliti tentang hasil belajar siswa atau hasil belajar teman kamu untuk olimpiade. Berarti kamu di situ membuat tes. Bisa membuat tes dalam bentuk pilihan berganda atau tes dalam bentuk esai atau uraian. Atau misalnya kamu ingin melakukan penelitian murni ya atau praktikum di laboratorium. Berarti kamu harus membuat instrumen berupa lembar eksperimen atau lembar uji organoleptik. Nah, berarti kamu sesuaikan antara jenis penelitiannya dengan instrumen yang kamu uji cobakan ke lapangan. Oke? Nah, jadi berdasarkan kajian sumber-sumber pustaka yang jumlahnya memadai atau yang cukup, lebih-lebih yang memuat teori-teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, maka peneliti atau kamu sebagai peneliti dapat merumuskan hipotesisnya secara lebih mantap. Jadi kalau kamu sudah mencari sumber pustaka yang jelas, kemudian kamu sudah memiliki teritori yang cukup untuk mendukung atau mengesahkan penelitian kamu, maka kamu sebagai peneliti, seorang researcher, sudah bisa merumuskan hipotesisnya di bab 2. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, ya seperti itu. Jadi kamu sebagai researcher itu harus paham bagaimana cara mendudukkan latar belakang masalah, bagaimana merumuskan masalah, kemudian apa tujuannya, sehingga setelah sudah duduk semuanya sudah mantap, berarti kamu sudah bisa membuat hipotesis penelitiannya berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah kamu cari ya. Nah, bahan-bahan dalam tinjauan pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, proceeding, diskusi ilmiah, atau sumber-sumber lain yang relevan. Nah, berarti kan waktu yang semester ganjil kemarin kamu sudah saya ajarkan bagaimana cara mencari atau mengakses jurnal-jurnal yang berkualitas. Bukan jurnal predator, bukan jurnal abal-abal, tetapi tentunya jurnal yang sudah diakui ya kebenarannya. Nah, berarti di situ kamu udah tahu. Misalnya kamu tinggal membuka Google Scholar kan, yang Bapak ajari kemarin, membuka Google Scholar, kemudian bisa juga membuka website Scopus atau Sinta atau kamu buka Google, kemudian tinggal kamu ketik aja di mesin pencarian apa informasi yang mau kamu cari yang sesuai dengan riset kamu. Kalau kamu ingin meneliti tentang pembelajaran daring atau pembelajaran secara jarak jauh, maka kamu tinggal ketik aja di Google Scholar itu pembelajaran jarak jauh, maka akan keluar semua jurnal atau artikel yang berhubungan sama informasi yang kamu cari. Sesimpel itu sebenarnya. It's very easy. It's very simple. Oke?
Nah, kemudian sumber-sumber itu harus berasal dari pemerintah atau lembaga-lembaga ilmiah atau perusahaan swasta yang diterbitkan secara resmi. Nah, berarti di situ untuk sumbernya atau source-nya harus berasal dari website pemerintah, misalnya website Kemendikbud atau LIPI atau apalagi Kemenristek ya, atau beberapa informasi yang terkait dengan instansi yang resmi seperti itu ya. Nah, akan lebih baik jika kajian teoritis dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan pada sumber primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan-temuan penelitian. Nah, ada dua sumber data, ada sumber primer, ada sumber, masih ingat? Sumber primer dan sumber Sekunder. bagus, sekunder. Nah, kalau sumber primer itu adalah bahan pustaka yang utama, yang bersumber pada temuan-temuan dari sebelumnya. Tetapi kalau data primer itu merupakan data yang digunakan sebagai penunjang atau sebagai pendukung, seperti jurnal atau artikel tadi ya. Jadi ada dua data primer dan sekunder. Nah, pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji itu biasanya didasarkan pada dua kriteria, dua kategori, yaitu prinsip kemutakhiran secara relatif kecuali untuk penelitian historis atau yang berhubungan sama sejarah, dan prinsip relevansi dalam jumlah yang memadai. Artinya di situ harus ada kriteria yang bisa mendukung penelitian kamu dalam pemilihan bahan-bahan pustaka atau sumber-sumber referensi. Jadi harus ada prinsip kemutakhiran atau prinsip kebaharuan atau novelty, ya, yang bisa mendukung atau to support your research. Kemudian itu harus relevan dengan riset kamu. Jangan sampai nanti kamu ingin membuat penelitian tentang motivasi belajar, tapi yang kamu cari adalah prestasi belajar, itu berbeda kan? Atau misalnya kamu ingin meneliti tentang daun kemangi, tapi kamu mencari tentang biji nangka, itu berbeda. Jadi harus relevan antara riset yang kamu kerjakan dengan sumber pustaka yang kamu cari di platform atau di internet, seperti itu. Nah, prinsip kemutakhiran ini penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Nah, tentunya kamu harus mencari sumber-sumber yang terbaru. Jangan sumber-sumber yang sudah jadul atau yang sudah lama. Jadi untuk jurnal ini atau untuk artikel ini saya batasi kamu harus mencari jurnalnya minimal itu 5 sampai 10 tahun terakhir. Oke, berarti tahun 2010 ke atas itu yang boleh. Tetapi kalau kamu mendapatkan jurnal di bawah 2010, misal tahun 2000 atau tahun 2005 itu tidak boleh digunakan sebagai sebagai penunjang. Kenapa? Karena itu sudah usang. Ya. Kenapa kita harus mencari nilai kemutakhiran atau nilai kebaruan tadi? Berarti kita harus mencari jurnal yang terbaru. Because karena ilmu itu berkembang dengan cepat. Oke, jadi tahun 2010 ke atas yang bisa kamu gunakan sebagai pedoman. Tetapi kalau yang di bawah 2010 itu tidak boleh lagi ya. Nah, dengan prinsip kemutakhiran ini, peneliti dapat berargumentasi berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif atau yang paling mewakili penelitian kamu. Nah, kemudian prinsip relevansi diperlukan untuk melihat hubungan atau korelasi antara penelitian yang dilakukan dengan kajian teori atau hasil penelitian sebelumnya yang menunjang bidang yang diteliti. Jelas, jadi harus ada relevansinya, harus ada koherensinya ya, atau ada hubungannya. Oke, nah kemudian itu isi tentang tinjauan teoretis atau pustaka. Nah, di sini kamu harus mencari informasi yang berhubungan dengan variabel yang kamu teliti, yang berhubungan dengan informasi yang kamu cari. Kemudian kalau ada gambar, kamu buat gambarnya. Misalnya gini, kamu ingin membuat penelitian tentang daun kemangi. Berarti kamu harus mencari daun kemangi seperti apa bentuknya, ya kan? Kemudian misalnya di situ ada tabel kandungan metabolit sekundernya atau ada senyawa-senyawa pentingnya itu harus kamu buat, kemudian proporsi gizinya itu kamu buat. Jadi semua informasi yang berhubungan dengan daun kemangi atau apapun itu ya, tergantung dengan informasi yang kamu cari ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Nah, ini sebetulnya di bab 3 ya, bab 3. Nah, berarti untuk bab 2 inilah informasi yang harus kamu pahami, bahwa untuk membuat sebuah penelitian yang bagus, tentunya kamu harus mencari referensi yang sesuai, yang berkualitas, yang sesuai dengan penelitian yang kamu kerjakan sekarang. Oke, semuanya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan bab 2 yang benar. Oke. Nah, di sini saya hanya menunjukkan contoh penelitian murni atau true experimental design ya. Oke, tapi untuk yang lain bisa kamu cari. Nah, sebetulnya saya sudah mengupload atau mengunggah 5 jenis penelitian. Ya, baik itu penelitian eksperimen murni, eksperimen semu, deskriptif kuantitatif, kualitatif, sama R&D atau pengembangan. Nah, kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau kamu mengerjakan penelitian eksperimen murni, maka kamu hanya fokus kepada contoh dari penelitian murni tersebut. Ya, tinggal kamu pilih-pilih saja. Oke, untuk template-nya sama semua. Nah, langsung saja saya akan scroll down langsung ke bab 2 ya. Oke. Nah, ini dia bab 2, tinjauan pustaka atau boleh juga tinjauan teoretis ya. Nah, di sini untuk poinnya ada 2.1 kerangka teoritis. Nah, karena ini judulnya tentang potensi atau pemanfaatan daun kemangi sebagai bahan pembuatan permen herbal, maka tentunya untuk daftar pustakanya adalah tentang daun kemangi ya guys. Nah, ini dia kemangi. Nah, berarti kamu di sini harus mencari sumber-sumber utamanya ya. Misalnya Nazaruddin tahun 98 menyatakan bahwa kemangi merupakan tanaman perdu yang tumbuh baik di daerah tropis. Berarti informasi tentang daun kemangi ya. Nah, kemudian di sini harus ada sumbernya, jelas harus ada sitasinya. Berarti di sini si Nazaruddin menyatakan bahwa kemangi ini merupakan tanaman yang hidup di tropis yang penyebarannya antara 30 sampai 90 cm. Ini lebih ke morfologi atau bentuk luar pada daun kemangi. Nah, kemudian juga ada pendapat oleh Sutarno dan Atmowijoyo tahun 2001 ya. Nah, ini sebetulnya tidak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah lewat. Udah lewat. Jadi kalau kamu sekarang tahun 2021, berarti kamu harus mencari artikel atau jurnal di tahun 2010 ke atas ya guys. Oke. Nah, kemudian baru masuk ke gambarnya ya. Gambarnya harus bagus. Nah, untuk gambar ini boleh kamu ambil di internet atau boleh dokumentasi pribadi. Kalau kamu mengambil gambar di internet atau di Wikipedia, kamu harus mencantumkan sumbernya dari mana ya. Misalnya di sini sumbernya dari Medica Farma. Nah, kenapa kamu harus mencantumkan sumber? Karena kamu adalah sebagai seorang peneliti, seorang akademisi yang mengutamakan kejujuran dalam penelitian. Kita tidak boleh melakukan plagiarisme atau tidak boleh melakukan kecurangan dalam menuangkan penelitian. Karena udah Bapak ajarkan semester ganjil kemarin, ada 3 kan, plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi. Jadi semua sumber, semua referensi itu harus kamu cantumkan ke dalam isi proposal kamu. Kalau tidak, berarti kamu tidak menghargai atau tidak mengapresiasi peneliti orang lain. Oke, jadi kamu harus mencantumkan sumbernya Medica Farma. Tetapi kalau kamu memoto sendiri, bisa gini, kamu pengen mencoba untuk membuat sebuah gambar yang bagus, tidak mau mengambil punya orang atau nggak mau mengambil dari internet, kamu foto sendiri, boleh, lebih bagus. Lebih bagus kalau kamu foto sendiri, kamu jadikan sebagai dokumentasi pribadi atau personal courtesy. Itu lebih bagus ya. Nanti dia buat seperti ini, sumbernya dokumentasi pribadi peneliti gitu. Bagus ya. Nah, terserah, boleh kamu ambil dari internet tapi dengan mencantumkan sumber atau kamu memiliki dokumentasi sendiri. Oke, nah inilah semuanya guys ya, semuanya informasi tentang kemangi ya. Nah, kemudian di sini kalau bisa kamu buat lebih banyak isinya atau pustakanya. 3 sampai 4 halaman atau kalau bisa 5 halaman gitu ya.
Nah, selain di sini menjelaskan tentang informasi morfologinya, juga menjelaskan tentang komposisi nilai gizinya. Nah, di sini dalam bentuk tabel ya guys, kamu buat di sini ya tabelnya. Nah, bedanya adalah kalau di sini gambar, ini keterangannya di mana? Di bawah gambar ya. Kalau gambar itu keterangannya di bawah gambar. Tetapi kalau tabel keterangannya ada di atas tabel. Beda ya. Gambar itu keterangannya di bawah, kalau tabel keterangannya di atas dan bercetak tebal ya atau di bold. Oke. Nah, kemudian di sini komponen kimia kemangi, semuanya kamu jelaskan. Nah, seperti itu dia ya guys. Nah, karena kita ini adalah program studi IPA atau sains, maka tentunya siswa itu lebih banyak fokus kepada penelitian eksperimen murni ya, atau berhubungan sama sains terapan. Tetapi boleh juga kalau kalian ingin meneliti tentang sosial, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau di sini juga guru-gurunya tidak semuanya IPA ya, tapi ada juga yang IPS atau Social Studies. Jadi terserah mau kalian IPA, mau sosial, mau deskriptif, it's whatever you do ya. Terserah kamu, yang penting kamu sanggup untuk mengerjakannya. Nah, kemudian di sini berhubungan sama bau mulut atau halitosis, ya informasinya dijelaskan atau dipaparkan di sini, penyebabnya, kemudian mekanisme terjadinya halitosis dan sebagainya. Semuanya dipaparkan di sini ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penelitian murni atau tentang penelitian yang ingin mengembangkan sebuah produk makanan atau minuman atau berhubungan sama diversifikasi pangan, maka di sini harus ada uji organoleptik skala hedonik. Nah, kenapa? Karena agar kita mengetahui atau menguji mutu atau kualitas dari produk yang kita buat. Misalnya kamu ingin membuat permen dari daun kemangi. Jadi sebelum dibuat standarnya atau didaftarkan ke BP POM atau ke MUI untuk halalnya, kamu harus menguji itu kepada responden atau kepada panelis untuk mengetahui apakah memang rasanya enak, kemudian apalagi aromanya sedap, teksturnya, bentuknya, atau memenuhi uji organoleptik. Itu harus kamu uji terlebih dahulu. Nah, setelah sudah lewat semuanya, nanti baru bisa diuji secara kehalalannya. Apakah halal, kemudian apakah tidak menimbulkan efek samping, dan sebagainya. Nah, kalau udah lolos semua pengujian tersebut, maka permen tersebut bisa langsung dijual atau dikomersilkan seperti itu. Jadi harus kamu mengujinya terlebih dahulu kepada orang-orang yang expert di bidangnya, oke? Atau orang-orang yang memang memiliki panca indera yang sensitif yang bisa menguji kualitas dari produk yang kita kembangkan. Ini untuk yang murni ya. Kalau untuk yang semu itu nggak perlu pakai uji organoleptik, oke? Nah, dijelaskan informasi tentang ini ya. Nah, setelah semuanya sudah kamu paparkan di sini, kemudian baru masuk ke penelitian yang relevan ya, seperti ini. Nah, kenapa kamu harus menggunakan ini? Coba ada yang bisa menjawab, kenapa kamu harus membuat penelitian yang relevan? Yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai. Ada yang tahu kenapa kita harus membuat penelitian ini? Supaya apa? Marcelino Lutfi. Marcel, apakah kamu masih di situ? Ya, Pak. Oke, Marcel, kira-kira kenapa kita harus membuat penelitian yang relevan? Biar lebih estetik, Pak. Lebih bagus. Lebih bagus. Kemudian apa lagi kira-kira? Supaya bisa mendukung penelitian kita, ya. Nah, jadi segini, kamu membuat penelitian tentang ekstrak hati ikan hiu kan? Nah, berarti kamu harus mencari artikel atau jurnal yang membahas tentang itu, yang bisa mendukung atau mensupport penelitian kamu. Seperti itu. Sama halnya dengan penelitian ini, yang ekstrak daun kemangi. Nah, di sini penelitiannya adalah
Tim program kreativitas mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY memanfaatkan daun kemangi sebagai bahan aktif permeable penyegar mulut atau pencegah bau mulut. Nah, berarti di sini yang bisa mendukung penelitian kita ya. Nah, kamu cari jurnalnya atau artikel-artikelnya, sesimpel itu sebetulnya. Dan kamu juga sebetulnya sudah mengirimkan beberapa jurnal itu kan ke email divisi riset. Jadi udah punya pedoman lah gitu ya, udah punya guidance untuk memulai dalam pengetikan proposal penelitian ya. Nah, kalau bisa dibuat itu penelitiannya 2-3 saja ya. 2-3 jurnal. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Kalau misalnya ada 10 jurnal yang berhubungan sama penelitian ini lebih bagus. It's much better. Oke? Nah, setelah kita membahas tentang penelitian yang relevan, kemudian baru kita membahas tentang kerangka konseptual ya guys. Nah, ini dia. Kerangka konseptual itu lebih kepada informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini ya. Nah, di sini dia membahas tentang penyebab bau mulut, ya kan? Ini sebetulnya ada di latar belakang masalah, tetapi boleh juga dituangkan ke dalam kerangka konseptual. Nah, kemudian di sini cara pembuatan permen kemangi juga boleh dimasukkan ke sini. Nah, lebih bagus kalau kerangka ini kamu buat dalam bentuk diagram ya, atau flowchart, itu lebih bagus lagi. Jadi boleh kamu narasikan dalam bentuk kalimat, atau boleh juga kamu buat dalam bentuk diagram atau flowchart, agar pembaca bisa lebih cepat memahami apa yang akan kamu buat ya. Nah, yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Oke, sebelum kita membahas ini, apakah ada yang masih ingat apa itu hipotesis? Kesimpulan sementara, Sir. Bagus. Dugaan sementara ya, dugaan sementara. Artinya sebelum kalian menguji ini, sebelum kalian melaksanakan penelitian lapangan, kamu harus membuat hipotesisnya secara baik ya, secara utuh gitu ya. Nah, jadi betul yang dikatakan sama siswa tadi bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dicari jawabannya ya. Nah, jadi berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya, maka di sini ada hipotesis-hipotesis penelitian ya. Yang pertama nih, H01 tidak terdapat pengaruh yang signifikan permen penyegar mulut dari kemangi dalam mengatasi bau mulut. Kemudian HA1 terdapat pengaruh yang signifikan permen penyegar mulut dari kemangi dalam mengatasi bau mulut. Nah, di sini ada kata tidak dan terdapat. Nah, kira-kira apa perbedaan antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif? Ada yang tahu? Ayo, kita pernah belajar nih tentang hipotesis kan? Hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nihil atau hipotesis nol, ada juga hipotesis alternatif. Bedanya apa guys? Ada yang bisa menjawab? Nah, gampang sekali menandainya. Kalau dia ada kata tidak terdapat, itu berarti hipotesis nihil, ya kan? Nah, tetapi kalau katanya positif atau tidak mengandung kata negatif, maka dia hipotesis alternatif. Nah, jadi dimungkinkan bahwa kita sebagai peneliti mengharapkan bahwa apa yang kita buat itu berhasil atau memiliki kesimpulan yang berdasarkan data atau fakta di lapangan, ya kan? Nah, berarti di sini kamu harus mengupayakan bahwa hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Kalau kamu ingin membuat permen penyegar mulut dari daun kemangi, maka hasilnya harus ada, ya kan? Hasilnya harus ada, kemudian juga produknya bisa diuji, bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu saja ya untuk informasi tentang bab 2 ini, tentang tinjauan pustaka. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, jadi kalian bisa mulai mencari beberapa sumber atau referensi di internet atau di Google Scholar bagaimana cara mencari artikel yang benar. Tetapi saya rasa saya akan membantu kamu ya untuk bagaimana cara ini ya, bagaimana cara mencari sumber yang bagus ya.
Oke, sebentar akan saya screen share dulu ya. Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat? Belum. Bisa, Sir. Bisa ya? Sudah, Oke. Sudah ya? Oke. Oke, sebentar ya. Saya cas dulu laptop saya karena udah mau habis baterainya ya. Okay, now I'm going to show you how to find the qualified journals and articles on Google ya. Nah, jadi sebetulnya Google Scholar itu masih tergabung ke dalam Google ya. Nah, contohnya gini, misalnya kamu ingin mencari tentang apa misalnya? Motivasi belajar ya, guys. Jadi tinggal kamu ketik aja jurnal motivasi belajar. Ya kan, kamu enter lah gitu. Kamu enter, nah keluar nih semuanya. Inilah semua jurnal. Nah kalau bisa dalam bentuk PDF ya, PDF semuanya. Udah tinggal kamu klik kanan, kemudian kamu download ya. Kamu download seperti itu. Nah di sini banyak sekali sumber yang berhubungan dengan motivasi belajar ya. Bisa pengaruh, bisa hubungan, bisa upaya, faktor-faktor, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya kamu mencari tentang apa? Bisa si Marcelino ya. Jurnal, ekstrak, hati, ikan, hiu. Ya, kamu enter. Nah, ini dia. Karakteristik, sekuale minyak hati, continuous production. Di sini ada yang internasional, ada yang nasional ya. Nah, kemudian kandungan asam lemak menyehatikan hiu gitu. Banyak di sini ya, cukup banyak di sini artikel atau jurnal yang berhubungan dengan ekstrak ikan hiu. Nah, siapa lagi yang mau coba? Zaini, apa judul penelitian kamu? Kopi dari biji pepaya, Sir. Oke, berarti jurnal kopi pepaya. Itu maksudnya biji pepaya ya? Iya, Sir. Biji pepaya mau kamu jadikan kopi gitu ya? Di sini ada nih, optimasi pembuatan kopi biji pepaya, formulasi kopi biji pepaya. Di sini banyak ya, Zaini, untuk artikel yang berhubungan sama penelitian kamu, banyak di sini. Tinggal kamu cari aja. Di sini ada juga aktivitas antioksidannya, serta kualitas organoleptiknya. Banyak ya? Bagus. Oke, kemudian siapa lagi yang mau? Saya, Sir. Siapa itu? Mukti, Sir. Apa judulnya, Mukti? Pengaruh program riset, Sir. Terhadap kemampuan menulis laporan penelitian siswa SMA unggulan CT Foundation, Sir. Oke, berarti jurnal tentang penulisan gini, maksudnya apakah ada pengaruh program riset terhadap kemampuan siswa menulis proposal ya? Iya, Sir. Oke, berarti jurnal penulisan proposal penelitian. Jurnal hubungan program riset ya terhadap penulisan proposal penelitian. Oke, kita cari ya. Ada nggak nih? Ada ya, ini dia. Teknik penyusunan penulisan proposal, kiat-kiat dan tips sukses menulis proposal ya, strategi pertimbangan etis. Di sini ada ya panduannya gitu ya. Oke, sejauh ini apakah kamu sudah mencari jurnalnya, Mukti? Sudah, Dapat? Sir. Ada Dapat, berapa, Sir. Mukti? Ada 5, Sir. Oh, 5. Berarti ini tambahan lagi ya untuk kamu. Dan, di sini banyak nih beberapa artikel yang berhubungan dengan riset kamu, Mukti ya. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, siapa lagi? Ya memang sama sekali belum ada nih, belum ada sumbernya. Mumpung saya bantu nih ya. Siapa lagi yang belum ada di sini atau udah punya semua sumber pustakanya?
Oke, coba Zuriah nih, anak Olimpiade Biologi. Apa judul risetnya, Zuriah? Pemanfaatan daun cabai rawit dalam mengatasi infeksi bakteri dan jamur, Sar. Oh, itu kayaknya banyak ya. Iya, Sar. Banyak tuh, daun cabai Cabai rawit. terhadap infeksi apa? Infeksi apa ini? Infeksi bakteri dan jamur, Sar. Oh, gitu. Ini maksud apa nih? Maksudnya untuk kamu buat sebagai apa? Salap, Mengatasi hama. Sar. Oh, membuat salep. Oke. Berarti infeksi jamur pada kulit ya. Iya, Sar. Oke, bakteri atau jamur pada kulit. Oke, apakah ada artikel atau jurnalnya? Semoga ada. Oh, banyak di sini ya. Banyak nih, Zuriah. Uji efektivitas antifungi, ekstrak etanol, buah cabai rawit ya. Ini buah ya. Tapi boleh sebagai penelitian yang relevan. Kemudian uji aktivitas antifungi, ekstrak etanol, daun cabai Jawa. Banyak ya. Nah, tapi yang berhubungan sama ini, sama cabai rawit, boleh daunnya, boleh buahnya. Yang penting berhubungan sama cabai yang bisa mengatasi infeksi jamur pada kulit ya, untuk membuat salep ya. Oke, berarti ada ya, Juri ya? Iya, Sar. Oke, ada. Nah, sekarang saya akan menunjukkan jurnal-jurnal saya ya. Nah, kebetulan saya sudah membuat website khusus untuk apa istilahnya ya? Menggabungkan beberapa jurnal yang udah Bapak publikasikan ke jurnal gitu ya. Nah, seperti itu. Nama saya Muhammad Jamhari. Ini dia, Google Scholar ya. Jadi saya sebetulnya sudah punya Google Scholar. Jadi saya tinggal enak untuk menyusun beberapa artikel yang udah masuk ke jurnal saya ya. Ini dia, Muhammad Jamhari Darhani, Google Cendekia atau Google Scholar ya. Nah, inilah dia kan. Saya dari Unimed dan SMA Unggulan CT Foundation. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 artikel saya yang tembus ke jurnal internasional dan jurnal nasional ya guys. Nah di sini yang membuat saya senang adalah satu artikel saya itu sudah dikutip oleh satu orang peneliti atau sudah disitasi ya. Ini sudah terindeks Thomson Reuters, sudah WOS. Kemudian tahun 2001 yang terbaru saya sudah mempublikasikan satu artikel saya di kelas Avanzoar ya tentang pengembangan tes pilihan berganda two-tier dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa pada materi sistem pencernaan manusia. Ini sudah terindeks Google Scholar ya. Nah, bisa kamu lihat di sini, inilah kebanggaan seorang penulis, seorang peneliti. Kalau kamu sudah punya penelitian, sudah punya tugas akhir penelitian, kemudian dipublikasikan ke jurnal, itu nanti bisa bisa langsung dibaca oleh semua orang seperti itu. Nah, ini juga semua terbaru ya, tahun 2020 juga ada nih. Ini adalah jurnal saya yang saya teliti di kelas Avanzoar juga, karena kebetulan saya adalah guru biologi, maka sembari saya mengajar, saya memberikan materi kepada siswa, saya juga membuat penelitian tentang bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa ketika diberikan model pembelajaran inquiry, ya. Inquiry terbimbing yang berbasis kepada argumen mapping pada materi sistem ekskresi manusia. Nah, kemudian di sini ada juga penelitian saya waktu di Unimed sebagai mahasiswa magister. Saya mengangkat judul yang ada di tesis saya tentang pengaruh visual mapping dan sikap ilmiah terhadap kemampuan berpikir kritis serta kemampuan pemecahkan masalah. Nah, tentunya di sini adalah hasil dari penelitian saya. Jadi sayang sekali kamu sudah melakukan penelitian tetapi tidak ada publikasi atau tidak ada kamu terbitkan ke jurnal, itu sangat sayang sekali. Jadi saya akan berkomitmen sebagai kepala divisi riset untuk mempublikasikan artikel siswa yang bagus-bagus.
Nah, contohnya si Marcelino nih, kamu sudah melakukan penelitian ya, kamu udah capek-capek membeli bahannya, kamu sudah melakukan ekstraksi minyak hati ikan hiu dan sudah melakukan sempro segala macam lah, udah melakukan semua penelitian. Nanti saya akan mempublikasikan artikel kamu Marcelino ke jurnal yang bagus, yang sudah terindeks. Artinya, walaupun kamu sekarang masih di tingkat SMA, tetapi kalau kamu udah punya jurnal, itu bisa kamu jadikan sebagai modal untuk bisa diterima di universitas yang kamu inginkan. Misalnya di IPB atau di ITB. Nah, kampus-kampus di Jawa itu, mereka pasti memilih atau menseleksi mana siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, kalau kalian punya jurnal yang sudah diakui, itu bisa langsung dijadikan sebagai berkas untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di sana. Kamu langsung diterima tanpa tes, tanpa seleksi ujian, kamu langsung diterima. Kenapa? Ada jurnal. Luar biasa kan? Jadi sebetulnya kampus-kampus seperti ITB, IPB, UI, atau kampus-kampus yang ternama itu, mereka pasti memilih siswa yang memiliki jurnal, atau yang memiliki penelitian yang bagus, yang memiliki inovasi yang tinggi. Makanya sekarang walaupun kamu masih di kelas 10, walaupun masih di SMA, belum kuliah ya, belum masuk ke S1, tapi kamu tentunya harus bisa berpikir seperti seorang peneliti, berpikir sebagai seorang akademisi ya. Bagaimana saya sebagai seorang peneliti itu memiliki ide dalam mengembangkan suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian dibuat atau dikemas dalam bentuk tulisan yang bagus, yang bisa dibaca oleh orang lain, kemudian kalau udah hasilnya bagus dan kamu publikasikan ke jurnal, maka kamu nanti sebagai seorang peneliti akan memiliki kepuasan tersendiri. Ya, you have your personal satisfaction. Tentunya ya, tentunya kamu akan puas. Kamu diakui sebagai seorang penulis, kamu diakui sebagai seorang peneliti. Jadi kamu tentunya jangan jangan mengeluh ya, jangan capek. Kemudian kamu harus yakin bahwa apa yang kamu kerjakan ini ada hasilnya, akan diapresiasi dalam bentuk jurnal. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya simpel sih. Saya waktu di S2 itu melakukan penelitian tentang uji mikrobiologis pada sampel makanan sama minuman. Ya, mungkin ada beberapa makanan atau minuman itu yang dijual di pasar yang tidak higienis, ya kan? Dia itu mengandung beberapa senyawa yang dapat mengakibatkan penyakit pada seseorang. Misalnya minum just juice kan, dia kan mengandung pemberas buatan atau mengandung pengawet. Itu sebetulnya dapat menyebabkan penyakit diare atau sakit perut bagi orang yang tidak bisa gitu ya. Dan jadi Bapak waktu di Unimed itu di laboratorium mikrobiologi menguji apakah ada bakteri atau patogen yang terdapat di dalam sampel makanan atau minuman yang saya beli di pasaran. Ternyata banyak sekali guys gitu. Nah, setelah saya melakukan penelitian, kemudian saya tulis dalam bentuk tugas akhir penelitian yang bagus atau laporan penelitian yang bagus, kemudian saya publikasikan ke jurnal dan alhamdulillah tembus ke jurnal yang bereputasi, yang bagus-bagus ya. Nah, kemudian ini ya perbandingan hasil belajar ini merupakan bagian dari skripsi saya waktu di S1, saya publikasikan ya kan. Kemudian ini adalah semuanya praktikum saya. Kalau kamu mengambil jurusan Saintek, itu biasanya banyak praktikum di lab kan. Misalnya kayak saya adalah mahasiswa pendidikan biologi. Jadi walaupun saya basicnya adalah pendidikan atau seorang guru, tetapi tentunya ada biologinya, ada terapannya. Nah, itu kami tuh setiap semester selalu melakukan penelitian di laboratorium. Bisa di lab mikrobiologi, kemudian di lab parasitologi, atau di laboratorium anatomi, morfologi, atau yang berhubungan sama mata kuliah yang kita ambil, seperti itu. Jadi setiap kali saya melakukan praktikum di lab, itu saya masukkan ke jurnal, guys. Saya submit artikelnya ke jurnal, kemudian mudah-mudahan diterima ya. Dan memang ini adalah sebagai sebuah apresiasi sih, sebagai sebuah penghargaan bahwa kita itu sudah capek-capek penelitian, tapi tetap bisa dihargai usahanya dalam bentuk jurnal penelitian. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kamu
ada 100 orang siswa kelas 10 di City Foundation, nanti insya Allah semuanya akan saya masukkan ke jurnal. Kemudian saya punya komitmen, ya saya sebetulnya punya banyak kenalan nih yang yang berkecimpung di bidang penelitian, di bidang konferensi. Nanti kalau ada konferensi atau seminar-seminar nasional, nanti kamu akan saya daftarkan ke beberapa konferensi untuk dijadikan sebagai pemakalah atau presenter ya. Jadi kalau kamu sudah mempunyai sebuah artikel penelitian yang fix ya, kemudian nanti kamu akan Bapak registrasikan ke konferensi nasional sebagai presenter atau pemakalah. Bagus loh. Kamu ngomong di depan forum ya kan, kamu berbicara di depan publik ya tentang penelitian kamu, kemudian nanti akan ada argumentasi atau akan ada sesi tanya jawab antara penonton atau audiens dengan kamu sebagai presenter. Keren loh. Jadi selama saya di Unimed itu ya saya sudah mengikuti 4 konferensi ya, 1 di Banda Aceh, 1 di Langsa dan 2 di Medan. Ya jadi saya itu sudah mengikuti berbagai macam konferensi itu sebagai seorang pemakalah ya, sebagai seorang presenter. Tetapi kalau untuk peserta itu sangat banyak sekali. Mungkin ada sekitar 15 konferensi yang Bapak ikuti sebagai seorang partisipan atau peserta. Kemudian saya ngomongin masalah pengalaman ya waktu di Unimed itu, ketika saya sebagai seorang peserta di konferensi, saya bukan cuma datang aja, bukan cuma datang duduk diam, tapi saya itu mendengarkan pemaparan dari keynote speaker-nya, kemudian kalau ada pertanyaan, saya tuh selalu bertanya kepada profesor itu atau kepada keynote speaker-nya tentang informasi yang udah dia jelaskan tadi kepada audiens. Jadi sebetulnya itu menambah wawasan kita ya guys, menambah pengetahuan kita, kemudian kita juga makin banyak teman, makin banyak relasi gitu ya. Jadi saya mengharapkan bahwa siswa di City Foundation ini bukan cuma pintar di kandang aja, bukan cuma pintar di sekolah aja ya, tapi juga harus pintar di luar. Ya mungkin orang pengen mengakui bagaimana sih sebetulnya kualitas siswa di City Foundation ini. Ya, maksudnya bukan cuma pintar di kelas, dapat juara 1, tidak, tapi harus bisa di luar itu. Ya, kamu tunjukkan kemampuan kamu, skill kamu sebagai seorang siswa, khususnya di bidang riset, di bidang penelitian kan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena Ibunda Anita juga berpesan bahwa ini adalah sekolah IPA ya, sekolah sains. Berbeda sama di Sukoharjo. Kalau di Sukoharjo itu basisnya di bidang kebudayaan, di bidang kesenian. Tetapi kalau di Medan, kita itu berfokus kepada sains, kepada ilmu-ilmu terapan. Tetapi juga boleh siswa beralih ke sosial, tergantung dari passion atau kemampuan kalian atau minat kalian. Oke, tapi memang di sini basicnya adalah sains terapan. Ya, jadi saya berharap bahwa kamu di sini melalui penelitian, melalui program riset, ya kamu bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, kemudian juga kamu bisa membawa nama baik sekolah ya di ajang-ajang tertentu seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak boleh ngomong sedikit ya tentang pengalaman riset ini. Jadi kalau nggak salah tahun 2018 ya sekitar 2 tahun yang lalu siswa kita atas nama si Amri, itu Amri kan? Tahu, Sir. Tahu. Jadi Amri itu dia melalui penelitiannya dia itu mengikuti seleksi kompetisi sains LPBSU, itu lomba peneliti belia Sumatera Utara. Nah, jadi melalui risetnya dia berhasil masuk tahapan untuk seleksi internasional. Nah, jadi dia itu sebetulnya diundang oleh komite di LPBSU untuk mengikuti pameran atau exhibition di India. Itu udah ajang internasional. Nah, karena memang dilihat dari kualitasnya sangat bagus ya, dari risetnya bagus, kemudian juga si Amri itu dia secara public speaking bagus ngomongnya ya. Nah, namun karena masalah biaya, alhasil dia nggak bisa datang ke India gitu, karena mungkin itu dia masalah dan sebagainya. Tapi nanti insya Allah untuk tahun ini saya akan mencari konferensi atau seminar yang gratis. Kemudian ya walaupun bayar tapi nggak terlalu mahal ya, masih bisa dijangkau. Nanti saya akan mengeluarkan uang saya untuk siswa yang memang memiliki keinginan kuat untuk
mengikuti konferensi nasional atau internasional. Nah, kalau kalian punya bahasa Inggris yang bagus, kamu bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, nanti kamu akan saya daftarkan ke konferensi internasional. Kamu ngomong pakai bahasa Inggris kepada orang-orang di seluruh dunia loh guys. Ya, tetapi kalau memang komunikasinya masih terbatas bahasa Indonesia, nggak masalah. Yang penting kamu mampu aja untuk tampil ya. Kamu bisa membangun rasa pede kamu. Kamu tidak gugup ketika berbicara. Kemudian, apalagi kan di sini memang siswa kita kan memang berasal dari semua daerah ya, bukan cuma di Medan saja, tapi semua daerah di Sumatera Utara. Nah, mungkin di sini yang dulunya masih malu-malu ngomong, yang kurang pede atau yang kurang percaya diri, tapi selama di City Foundation, mungkin diajarkan bagaimana cara mengatasi demam panggung, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya kan, bagaimana cara berbicara yang santun kepada orang lain seperti itu, atau berargumentasi. Nah, itu yang Bapak harapkan dari siswa di sini. Dari yang dulunya malu-malu, sekarang sudah bagus, ya sudah berani untuk tampil seperti itu. Jadi kalau ada event-event tertentu, nanti akan saya daftarkan. Nah, kalau nggak salah kemarin ada Bapak kirim ke informasi tentang lomba riset di WA Group kan? Iya, Sir. Nah, siapa di sini yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut? Banyak, apakah di sini ada yang tertarik? Nanti akan saya bantu untuk merevisi proposalnya. Nah, apalagi kan di sini siswa yang bimbingan saya itu harus ada lah ya. Masa saya kadifnya, saya yang mengelola informasinya, tetapi tidak ada siswa bimbingan saya yang ikut. Nah, saya berharap bahwa adalah di sini siswa bimbingan saya yang mengikuti lomba ini. Ya, jadi kamu tinggal ngomong sama saya aja, Pak, Sir, saya ingin konsultasi masalah proposal saya mau ikut lomba riset itu. Oke, saya akan membantu kamu, saya akan membimbing kamu sampai proposalnya bagus, dan nanti kamu akan saya daftarkan ke sana. Karena masih lama kan, itu deadline-nya pada bulan Maret ya. Pada bulan 3 masih ada waktu sekitar ya pokoknya kurang lebih 1-2 bulan lagi untuk mempersiapkan diri menyusun proposal. Ini masih proposal sampai bab 3 saja. Kamu nggak perlu mengetahui hasilnya, ya kan? Proposal udah jadi, kemudian kita kirimkan ke komite lomba tersebut. Nanti setelah lalu seleksi, setelah bagus hasilnya, maka nanti kamu akan dimentor, akan dibimbing oleh orang-orang di LIPI ya, seperti itu. Jadi bagus. Ya, kamu tinggal membuat proposal, nanti akan dimentor oleh para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, seperti itu. Oke? Oke, siapa di sini yang tertarik atau yang pengen ikutan? Oke, Bapak rasa banyak ya? Oke, banyak. Oke, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian? Silakan ditanyakan. Ayo, come on, don't be scared, don't be nervous. If you want to have some questions or responses about my information, you can ask them, and I'm going to answer your questions very carefully. So do you have any responses or question, guys? Ayo, silakan. Atau udah jelas semuanya? Marcel ada pertanyaan? Habil ada pertanyaan? Silakan. Dita? Udah jelas, Sar. Udah jelas semua ya. Siapa di sini yang masih kurang jelas? Oke, nanti untuk masalah keluhan-keluhan siswa yang nggak punya laptop, kemudian yang jaringannya susah, yang masih mengerjakan proposal menggunakan handphone, itu kamu jangan paksakan diri ya. Kenapa? Kita di sini ya harus menyesuaikan juga kan dengan kondisi yang ada. Kita tidak bisa menyamakan antara kondisi sebelum pandemi sama sudah pandemi, pasti berbeda. Kalau kalian berada di sekolah enak, di sini ada fasilitas, di sini ada lab komputer, ada lab bahasa, ada perpustakaan. Jadi itu semuanya ada komputer. Bagi siswa yang nggak punya laptop, bisa mengerjakan di komputer. Enak.
Kemudian juga di sini untuk koneksinya sangat kencang, kamu nggak perlu berpikir membeli kuota atau pulsa, tinggal mengerjakan di sekolah seperti itu. Namun karena pandemi seperti ini, maka pasti akan ada masalah atau hambatan yang terjadi kan. Nah, jadi bagi siswa yang punya laptop, alhamdulillah ya. Bagi siswa yang punya kuota, alhamdulillah, kamu bisa mengerjakan proposal dengan mandiri di rumah ya, seperti itu. Tetapi bagi siswa yang punya masalah di perangkat atau di koneksi, itu saya nggak bisa memaksakan diri. Ya, saya nggak bisa memaksakan kamu harus selesai sampai nanti bulan April harus kamu kumpulkan ke email riset. Yang penting kamu ada usaha untuk mengerjakannya. Ya, syukur-syukur kalau kamu nggak punya laptop, kamu pergi ke warnet untuk mengerjakan. Atau mungkin kamu meminjam laptop teman kamu atau tetangga kamu atau abang kakak kamu, nggak masalah. Saya sangat menghargai usaha kalian, ya. Bagaimanapun juga, ya kita di sini masih belajar ya guys, kita masih belajar menyusun proposal, dan yang lucunya adalah kamu adalah siswa baru kan, siswa baru tapi belum pernah merasakan masuk ke CT Foundation, ya kan? Belum pernah ya? Maksudnya pernah masuk ketika ujian, ketika seleksi ujian PSP, tetapi begitu merasakan bagaimana sih belajar di situ belum pernah. Tiba-tiba begitu masuk ujian, begitu masuk ajaran baru, kamu langsung belajar di rumah, ya kan? Maksudnya sangat sedih sih sebetulnya. I feel so sad about that. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kamu senantiasa sehat, ya kamu bebas dari penyakit, ya kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik, yang penting kamu usaha dulu aja. Kamu kasih effort yang baik dulu, ya. Dan Bapak akan menghargai usaha kamu. Tetapi kalau memang kamu sama sekali udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, udah stuck, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Nah, makanya kamu itu kan udah saya bilang, nanti semua informasi tentang masalah itu kamu kirimkan ke WA group, nanti akan saya identifikasi mana siswa yang punya laptop, mana yang tidak. Jadi bagi yang nggak punya itu, ya nggak masalah lah ya. Maksudnya kamu nggak perlu mengerjakan proposal dengan sempurna, yang penting ada aja gitu, ada aja usaha kamu untuk mengerjakannya ya. Oke, kemudian di sini untuk anak olimpiade, karena sudah dekat KSK atau kompetensi sains kabupaten, maka nanti kalian nggak harus mengerjakan proposal dulu ya. Kamu bebas dari program riset, kamu bebas dari tugas-tugas psikologi, kamu fokus kepada olimpiade saja. Khusus untuk kelas olimpiade ya, Einstein dan Avicenna. Tetapi bagi siswa reguler, ya kamu tetap mengerjakan proposal riset, kamu tetap mengerjakan tugas-tugas di psikologi. Oke ya? Paham semuanya? Paham, Sir. Oke, bagus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Monica? Iya, Sir. Monica gimana dengan proposalnya? Saya belum ada konfirmasi sama Sir Erwin, Sir. Kok bisa belum ada konfirmasi? Kenapa lama sekali? Karena kan waktu yang pas itu, Sir, mau testing yang pertama, yang di Spasit, Sir. Saya waktu itu masih nggak ada kuota, Sir. Oh iya, terus? Sekarang ada kuotanya? Ya, ini mau konfirmasi, Sir, insya Allah. Oke, kamu tinggal instrumen lagi kan? Tinggal penelitian, Sir. Oh iya, kamu Instrumen udah sebetulnya, selesai. oh iya betul, kamu udah punya instrumen, sudah divalidasi? Udah, Sir. Sudah, tinggal Sebenarnya dicoba. sama Pak, sebelum Pak Daulat itu resign, Sir, saya udah revisi duluan, Sir. Sama Pak Daulat? Iya, Sir. Oke, kemudian hasilnya udah bagus ya? Udah, Sir. Oke, Monica, jadi gini, setelah kamu punya instrumen penelitian, punya angket, itu angketnya kamu buat dalam bentuk Google Form ya? Oke, Sir. Google Form, nanti baru kamu kirimkan ke teman-teman kamu atau ke responden yang kamu jadikan sebagai subjek uji coba gitu ya? Iya, Sir. Ada berapa orang, Monica? Tapi itu respondennya guru, Sir. Oh, guru, iya benar.
gurunya yang tergabung di talent class ya? Iya, Sir, sama wali kelasnya. Oh, berarti ada 12 wali kelas plus guru yang tergabung di KMB gitu ya? Iya, Sir, tapi yang kelas 1 nggak ikut, Sir. Oh, kelas 1 enggak, yang kelas 2 sama kelas 3. Kelas 2 aja lah ya? Iya, Sir, karena kan kelas 3 udah ini, nggak ekskul Iya, lagi, Sir. betul. Kelas 3 ekskul nggak ada, berarti cuma kelas 2 ya. Kelas 10 karena mungkin mereka belum tahu tentang talent kelas kali ya? Iya, kepribadiannya kan belum ada yang tahu, Sir, gurunya. Ya, benar-benar. Berarti subjeknya adalah guru yang tergabung di KMB kelas 11 ya? Iya, Sir. Oke, bagus. Oke lah Monica ya, semangat. Karena gini Monica, si Mutia Rahma, anak Avicenna, dia sudah membuat instrumen, udah saya validasi, kemudian dia sudah membuat ininya, Google Form-nya gitu. Pokoknya lebih cepat dia kerjakan. Nah, kamu kan sekarang anak reguler tuh, bukan anak olimpiade. Jadi kalau ada kuota ya kan, ada kuota, udah siap instrumennya, ya udah gampang. Kamu tinggal buat Google Form. Kamu bisa membuat Google Form? Enggak, Sir. Oh, nggak bisa membuat. Jadi gimana cara membuatnya? Nanti kan belajar, Sir. Oh iya, karena ada tutorialnya ya. Kamu tinggal Iya, buka Sir. aja di YouTube tutorial cara membuat Google Form. Gampang sebetulnya Monica ya. Gampang sekali. Oke Monica. Monica tadi kelas 11 yang tergabung di Zoom siapa aja yang kamu lihat? Cuman bintang, Sir. Loh, Bukannya bintang mau sempro, Sir? enggak, orang si Bintang nggak ada ini, nggak ada konfirmasi. Karena dia belum ada menyerahkan proposal dan juga belum ada persetujuan dari pembimbing. Jadi nggak mungkin dia simpro hari ini gitu. Gitu. Tadi kan Bapak juga bingung kok bisa si Bintang masuk. Masuk kan jarang-jarang kan. Dari semester ganjil dia itu masuk cuma sekali. Terus tiba-tiba dia nongol, loh kok Putri Bintang Lubis masuk? Apa gerangan gitu ya? Ada apa? Ada angin apa gitu dia tiba-tiba masuk di sini gitu. Apakah memang dia lagi kangen sama saya mungkin ya? Sehingga dia masuk di Zoom atau bagaimana? Karena dia selama ini nggak ada kabar. Nggak ada informasi tentang tugas-tugas. Bahkan juga bukan cuma riset loh Monica, tapi juga tugas-tugas psikologi dia itu nggak pernah maksudnya mengerjakan tapi tidak komplit ya. Iya, Sir. Oke. Sir, berarti hari ini nggak ada seminar, Sir? Seminar ada. proposal? Hari ini Sempro nggak ada Monica karena tidak ada yang daftar. Nah, sebetulnya ada 2 orang yang sudah mendaftar, Siska sama Dea, tetapi mereka nggak punya laptop untuk mengerjakan PPT-nya. Jadi nggak bisa lah gitu ya. Kemudian juga Bapak tunggu yang lain. Mana nih anak-anak kelas 11 yang udah dapat approval dari pembimbingnya, kenapa belum sempro juga kan? Biasalah kan masalahnya adalah laptop, kuota dan sebagainya gitu. Maksudnya jangankan riset, untuk belajar pun jarang kan, untuk mengerjakan tugas-tugas, untuk ikuti live teaching gitu. Makanya Monica Bapak senang sama kamu karena kamu ya rajin. Kamu bukan cuma rajin di riset tapi juga rajin di pelajaran kan. Nah, kamu ngikutin live teaching biologi di Zoom gitu. Pokoknya saya sangat mengapresiasi lah, sangat menghargai anak-anak yang punya usaha untuk belajar gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas di balik keterbatasan yang mereka miliki gitu ya. Tapi sejujurnya apakah kamu nggak punya laptop? Enggak, Sir. Oh, kamu nggak punya laptop? Cuman saya punya tulang sama ini, tante saya, Sir. Good job, bagus sekali. Jadi Monica luar biasa ya. Monica nggak punya laptop, tapi dengan kemauannya, dengan niatnya, dia meminjam laptop tantenya untuk mengerjakan proposal dan tugas-tugas. Luar biasa Monica ya, bagus. Nah sebetulnya nggak ada masalah ya Monica ya. Artinya siswa-siswa kita yang memang nggak punya laptop, tapi kalau punya kemauan untuk mengerjakan, pasti bisa kan Monica? Iya, Sir. Artinya siswa yang sebetulnya nggak punya laptop nih, tapi karena dia punya kemauan, mungkin temennya atau tetangganya atau tantenya punya laptop, bisa dia pinjam sebentar ya kan? Oke, bagus ya. Oke, itu aja lah ya guys ya. Oke, jadi hari ini Simpro nggak ada karena belum ada siswa yang daftar. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Liv ya? Thank you, sir. Oke.